Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7. Dalam hal ini pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Edwin Suryadi Fajar Islami. Sebelum memulai acara, marilah kita buka acara sesi ketiga ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah pemaparan materi dari diseminasi calon guru penggerak angkatan 7. Dalam hal ini adalah modul 1.4. Oh ya. Modul 1 mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai dengan 1.4. Kepada yang terhormat Bapak Edwin Suryadi Fajar Islami dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya yang terhormat, terima kasih atas kehadiran Bapak pengajar praktek, Bapak Ali Harsojo, MPD. Mohon izin Bapak, saya berdiri saja Pak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu sempatkan untuk hadir di kegiatan diseminasi acara kami. Kami di sini calon guru penggerak dari SMA 2 Sumeneb itu ada 4 orang. Yang pertama tadi sudah disampaikan dan dipaparkan oleh Bapak Hairil. Yang kedua juga sudah ada pemaparan dari Bu Rofi kepada peserta yang lain. Dan yang ketiga ini saya sendiri. Saya di sini akan memaparkan apa-apa yang telah saya peroleh dari kegiatan pendidikan guru penggerak selama beberapa bulan terakhir ini. Dan saran saya kepada Bapak Ibu guru di SMA 2 Sumeneb, saya sangat merekomendasikan banget untuk juga ikut berpartisipasi, untuk ikut juga mendaftar di pendidikan guru penggerak ini karena manfaatnya sungguh luar biasa. Jadi kalau ada sebagian orang yang berpikir bahwa itu paling ingin jadi kepala sekolah, pengawas dan lain-lain, sama sekali tidak. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini murni karena saya ingin menjadi guru yang lebih baik lagi kepada anak didik saya, menjadi guru yang lebih sabar. Pak Edwin dulu yang galak banget, mungkin sekarang masih galak, cuma nggak segalak dulu mungkin. Jadi harapan saya menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih mengayomi, lebih berempati kepada anak didik kita. Di sini di halaman pertama ada kata salam dan bahagia. Kata salam dan bahagia ini adalah ucapan salam yang biasa diucapkan oleh para calon guru penggerak. Kenapa? Karena hakikat dari pendidikan itu sendiri, Ki Hajar Dewantara menginginkan kepada anak didik, peserta didik kita menjadi siswa, menjadi pribadi yang selamat dan juga bukan hanya sekedar selamat, tetapi juga menjadi peserta didik yang bahagia. Jadi seperti itu mengapa alasan salam dan bahagia ini dimunculkan di halaman pertama. Oke, untuk materi pertama Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya perlu sekali lagi untuk mengajak kepada Bapak Ibu guru, nanti apabila ada pendaftaran calon guru penggerak, Bapak Ibu benar-benar tergugah hatinya untuk juga ikut mendaftar. Karena yang awalnya saya sekedar ingin tahu apa sih pendidikan guru penggerak ini, ternyata ketika saya sudah menyelami, sudah memperoleh pendidikan guru penggerak, banyak ilmu-ilmu yang telah saya peroleh. Seperti yang Pak Fuji bilang tadi pagi, kita itu seperti guru, seperti merasa dicuci otaknya, menjadi guru yang lahir kembali, menjadi guru yang menuntun kepada peserta didik. Ditambah, alhamdulillah untuk saya di sini mendapat pengajar praktik yang luar biasa. Pak Ali Harsojo itu guru SDN Pajagalan 2, betul Pak ya? Jadi beliau itu sungguh luar biasa tenaganya. Kalau mau ngikuti irama
gayanya kayaknya saya nggak mampu. Minimal ya 40% lah. Kalau lihat status-statusnya sebentar-sebentar ke sini, sebentar-sebentar ke situ, menjadi pemateri ini luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita sudah sering mendengar kata Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Sampai sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak, saya cuma sekedar tahu semboyan itu tanpa mengetahui maknanya itu apa sebenarnya. Apa sih Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani? Dan itu adalah menjadi pondasi, itu sudah menjadi esensi yang saya tanamkan kepada diri saya. Kalau saya melakukan sesuatu yang kurang pantas kepada saya pribadi, saya memikirkan apakah saya sudah menjadi teladan yang baik kepada anak didik saya. Itu yang saya selalu nyang-nyangkan di pikiran saya agar saya selalu memberikan teladan kepada anak didik saya. Jadi pendidikan di sini adalah tujuannya adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Kita sebagai guru Bapak Ibu, kita hanya bisa menuntun mereka. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi apa yang kita inginkan. Kita hanya menuntun. Anak ini maunya apa, bakatnya apa, minatnya apa. Kita arahkan, kita tebalkan agar anak itu menjadi apa yang dia cita-citakan, apa yang dia impikan. Agar mereka dapat mencapai keselamatan. Seperti yang dibilang tadi, selamat dan bahagia. Yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia, juga sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun tanpa harus memaksa peserta didik kita untuk menjadi apa yang kita inginkan. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Seperti yang dipaparkan tadi, anak-anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing, sudah memiliki bakatnya masing-masing, sudah memiliki cita-citanya masing-masing. Kita sebagai guru hanya bisa menebalkan, kita sebagai guru hanya bisa mengarahkan. Anak ini minatnya apa, kita tebalkan, kita support, kita kasih motivasi agar anak itu menjadi apa yang dicita-citakan. Nah ini, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ingarso Sung Tulodo artinya kita sebagai guru hendaknya bisa memberikan teladan. Kita tidak bisa menyuruh anak-anak kalau sudah mendengar adzan langsung sholat, tetapi kita sendiri masih sibuk sendiri dengan aktivitas kita, mengoreksi di ruang guru. Kita harus bisa menjadikan teladan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya, tetapi kita juga memberikan teladan, memberikan contoh, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu semakin tertanam, semakin tebal. Anak-anak sudah terbiasa. Mungkin kalau Bu Dwita tahu teorinya Pavlov itu ya, classical conditioning. Saya udah lupa teorinya, ya sekitar itulah. Kita sering melakukan pembiasaan sehingga anak-anak bisa meneladani kita. Ing Madya Mangunkarso, kita sebagai guru juga memberikan motivasi dan semangat agar nanti apabila anak-anak itu mengalami atau menemui atau menjumpai kendala-kendala, kita sebagai guru bisa memberikan semangat kepada mereka. Dan Tuturi Handayani, kita di belakang itu juga memberikan dorongan kepada anak didik kita. Oke, jadi manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang hidupnya lahir atau batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Nah ini Bapak Ibu, kemerdekaan adalah sifat manusia berbudaya. Kemerdekaan itu punya dua ciri dasar, yakni bebas secara lahir dan juga mandiri secara batinnya. Saya percepat ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan paparkan lagi. Kodrat anak itu Bapak Ibu adalah sebenarnya hakikatnya adalah bermain. Jadi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita mungkin bisa dapat memasukkan kegiatan-kegiatan permainan agar anak-anak itu seperti yang sudah sekarang lagi ngetren permainan latu-latu, dan hebatnya ada salah satu CGP dari teman saya Pak Said, guru Pangarangan 3 itu
beliau itu membuat model pembelajaran lato-lato, entah bagaimana saya juga belum membaca, tetapi memang luar biasa inovasi-inovasi dari teman-teman calon guru penggerak itu. Mereka membuat banyak inovasi. Saya sebenarnya banyak mencontoh, banyak meniru. Saya guru SMA, banyak meniru dari teman-teman guru SD itu. Jadi hakikat dari anak itu senangnya memang bermain, dan bermain itu adalah salah satu kodrat anak, sehingga dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kita juga bisa memasukkan kegiatan-kegiatan permainan dalam kegiatan pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini pendidikan yang berpihak kepada anak. Apa maksudnya pendidikan yang berpihak kepada anak? Jadi bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kata berhamba ini bukan berarti kita menghamba kepada anak, tetapi apa yang dibutuhkan oleh anak-anak, kita berusaha untuk memenuhinya. Anak-anak misalnya, seperti yang sudah saya lakukan sekarang, Bapak Ibu, ketika saya memberikan tugas, saya memberikan kebebasan kepada anak-anak saya. Mungkin anak-anak yang hobi membuat desain grafis, silakan anak-anak membuat desain grafis. Mungkin anak-anak yang hobi video editing, saya juga masukkan kegiatan-kegiatan itu, sehingga apa yang dibutuhkan oleh anak-anak itu dapat terakomodir di sana. Ini adalah ya memang sama, berpusat kepada murid. Nah, konsep atau teori yang pernah kita tahu bahwa kita melihat anak itu sebagai sebuah kertas yang kosong. Kita bebas mewarnai sesuka hati kita mau cetak anak itu seperti apa. Ternyata setelah saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, yang saya peroleh ternyata berbeda apa yang saya dapat. Anak itu sebenarnya bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan kita sebagai orang dewasa. Anak itu masing-masing sudah memiliki kodratnya masing-masing yang masih samar-samar. Tujuan dari pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan apa yang samar-samar itu agar semakin jelas dan anak-anak bisa menjadi apa yang dicita-citakan atau apa yang diimpikan. Misalnya seperti kelas 10-12 yang saya peroleh, kalau nggak salah Adrian Maulana itu hobinya pencak silat, dan sebagai pembimbing mungkin Pak Ma'ruf itu tugasnya hanya menebalkan saja. Kita tidak bisa mencetak anak itu seperti yang keinginan kita. Anak itu hobinya apa, minatnya apa, motivasinya apa, keinginannya apa, kita hanya menebalkan saja. Jadi itu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ini. Anak itu bukan sebuah kertas yang kosong. Pertanyaannya, bagaimana jika anak itu memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang negatif? Banyak, misalnya ada beberapa dari murid kita yang seperti itu ya Bapak Ibu, hobinya ya mengganggu, membuli, dan kita melihat itu memang sudah modelnya, sudah mungkin karakternya. Nah, sebagai guru, kita itu bagaimana caranya untuk menyamarkan, bukan menebalkan, dengan melakukan kegiatan restitusi, bimbingan konseling, dan lain-lain. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan itu, anak-anak yang memiliki kecenderungan yang negatif bisa semakin ditekan untuk tidak terus melakukan hal-hal yang negatif. Ini Bapak Ibu. Nih, KHD berpesan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi kita sebagai seorang guru, kita diibaratkan sebagai seorang petani menurut Ki Hajar Dewantara. Apa maksudnya kita sebagai seorang petani? Kita hanya bisa memupuk, menyirami, terus juga merawat tanaman agar anak-anak itu dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Kita tugasnya hanya sebagai itu saja, tidak harus memaksa anak untuk menjadi apa yang kita inginkan. Nah, ini sebagai petani, kita hanya bisa menuntun tumbuhnya jagung,
dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk, membasmi ulat-ulat. Dan kita sebagai pendidik tugasnya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita beranjak ke materi nilai dan peran guru. Mungkin di apa yang saya peroleh itu nilai dan peran guru penggerak, tetapi menurut saya itu adalah nilai dan peran kita sebagai seorang guru secara umum, bukan hanya sebagai guru penggerak, tetapi Bapak Ibu juga nanti akan menerapkan nilai-nilai ini. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak itu, apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, apabila anak-anak itu melakukan suatu tindakan pelanggaran atau suatu kesalahan atau apapun, yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini adalah anak-anak itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar, yakni kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya, ketika kita lapar atau anak-anak lapar, anak-anak mungkin izin ke belakang sebentar Bu, ternyata anak-anak itu ke kantin. Atas dasar lapar itu, kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi, anak-anak itu ingin memenuhi rasa laparnya itu biar bisa tidak lapar lagi. Juga ada kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak juga ingin, murid kita juga ingin merasa disayangi, diperhatikan, merasa diterima. Sehingga mereka kadang, murid-murid kita itu berusaha cari perhatian, caper ke kita. Memberikan apa, mengucapkan apa ya, selamat ulang tahun mungkin dan lain-lain, memberikan perhatian-perhatian kepada kita agar dapat timbal balik dari kita untuk merasa disayangi dan merasa diterima oleh anak didik kita. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah kekuasaan atau penguasaan. Kebutuhan dasar ini biasanya dimiliki oleh anak-anak yang ingin memiliki atau menguasai sesuatu hal. Misalnya seorang anak ingin menjadi ketua OSIS, seorang anak mendaftarkan diri menjadi ketua OSIS, atau juga ada anak yang ingin menjadi ketua kelas, dan itu adalah salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan dasar yang lain adalah kesenangan. Jika anak-anak ingin bermain, mereka mungkin bawa latu-latu ke sekolah, mereka ingin senang-senang, seperti acara Porsmada. Itu adalah kegiatan-kegiatan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk memperoleh kesenangan. Dan kebutuhan dasar yang lain adalah kebebasan. Anak-anak mungkin jika keluar, keluyuran atau segala macam, mereka memiliki kebutuhan dasar, ingin merasa bebas di situ. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang saya peroleh dari kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Nanti kalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan, saya persilahkan, tidak usah menunggu waktu. Dan ini adalah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu semua profil pelajar Pancasila. Kita ingin anak-anak kita itu menjadi siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita sebagai seorang guru diharapkan bisa memberikan keteladanan kepada anak didik kita untuk menjadi siswa yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memiliki rasa mandiri, kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Dan itu bisa kita asah, kita biasakan kepada anak didik kita dengan memberikan melaksanakan kegiatan-kegiatan, membuat keyakinan kelas, melakukan kegiatan-kegiatan outdoor. Di kelas saya, di kelas 10-6, saya mengadopsi sebenarnya sih dari calon guru penggerak yang lain. Ada namanya istilah tanian lanceng itu. Tanian lanceng itu adalah kearifan lokal Madura yang diadopsi oleh salah seorang calon guru penggerak, dan saya juga contoh
Sehingga apabila ada kegiatan yang atau ada pembelajaran yang tidak dimengerti oleh anak-anak, saya membuat kelompok-kelompok kecil di dalam kelas saya. Jadi kalau ada yang misalnya ada 10 anak yang ranking 10 besar, saya menjadikan ketua kelompok anak-anak itu untuk menjadi ketua kelompok dan mengayomi 3 temannya. Sehingga kalau ada tugas, mereka akan diajarkan materi-materi kalau tidak mengerti di matematika, yang mengerti matematika. Jadi ada rasa peduli satu sama lain, ada kegotong royongan di situ. Diharapkan ketika nanti penilaian sudah mau rapotan, anak-anak yang biasanya tertinggal itu terbantu oleh konsep tanian lanceng itu, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di kelas saya seperti apa. Oke. Ini adalah nilai dari guru penggerak dan kita bisa adopsi meskipun Bapak Ibu masih belum mendaftar, belum berpartisipasi di kegiatan guru penggerak. Ini adalah nilai kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah kita sebagai guru memiliki nilai agar kita berpihak kepada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, inovatif. Sebagai seorang guru, kita bisa melakukan inovasi-inovasi. Tidak harus dengan inovasi yang berhubungan dengan teknologi, tetapi teknologi tepat guna itu juga bisa kita lakukan. Tidak harus up to date seperti canggih-canggih seperti komputer. Hal-hal kecil yang penting inovatif itu sudah sangat bermanfaat sekali. Juga nilai guru penggerak yang lain adalah kolaboratif, Bapak Ibu. Jadi diharapkan dengan melaksanakan kolaborasi diharapkan kita bisa menciptakan modul-modul pembelajaran, buku-buku, dan lain-lain. Kita bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, tidak harus guru yang serumpun. Kita bisa menghasilkan seperti yang sudah Pak Tola Edi lakukan. Komunitas Abdi Helm itu tidak harus dengan satu guru bahasa Madura juga, dengan guru kimia juga, seperti itu. Dan luar biasa sekali Bapak Ibu Abdi Helm ini. Juga reflektif, kita bisa melakukan merefleksikan apa-apa yang telah kita laksanakan selama ini untuk menjadi guru yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Dan ini adalah peran guru penggerak Bapak Ibu. Peran guru penggerak itu yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Yang kedua adalah coach bagi guru yang lain, menjadi pelatih. Tidak harus menjadi mentor, tapi juga bisa sharing apa yang saya peroleh, saya bagikan kepada rekan-rekan guru yang lain. Dan itu sudah saya biasakan, meskipun hal-hal yang paling sederhana, saya abadikan di YouTube saya. Cara membuat ini, cara melakukan ini, cara melakukan itu. Agar teman-teman guru, murid-murid saya juga memperoleh manfaat dari situ. Harapan saya juga bisa membagikan ilmu saya dan saya juga mendapatkan pahala dari sana. Karena seperti yang kita yakini bahwa ilmu yang bermanfaat itu pahalanya, kalau nggak salah pahala jariah ya, kalau nggak salah ya. Juga pendorong kolaborasi. Maksudnya pendorong kolaborasi adalah sebagai guru kita memiliki peranan untuk bisa melakukan atau mendorong kolaborasi antar guru baik yang serumpun juga dengan guru yang tidak serumpun, sehingga menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi sekolah kita. Juga di sini peran yang lain adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Maksudnya apa mewujudkan kepemimpinan murid ini? Maksudnya adalah kita memberikan kebebasan, memberikan kesempatan kepada anak didik kita agar anak didik kita itu merasa hargai, merasa memiliki peran dalam kegiatan di sekolah. Jadi kita juga memiliki peranan sebagai mewujudkan kepemimpinan murid agar anak-anak didik kita menjadi atau bisa mengoptimalkan dirinya. Dan di sini peran yang kelima adalah penggerak komunitas praktisi. Kita di sini sebagai guru pasti memiliki komunitas-komunitas, mungkin ada komunitas yang saya tahu sister villa segala macam, dan hal-hal yang bermanfaat itu juga bisa kita sinergikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, hal-hal kegiatan yang berhubungan dengan sosial. Oke,
Sekarang materi yang ketiga, kita beranjak ke visi guru penggerak Bapak Ibu. Dan yang saya tangkap dari pendidikan guru penggerak ini terkait modul ini, visi guru penggerak adalah bagaimana kita sebagai seorang guru dapat melakukan perubahan-perubahan. Tidak usah terlalu muluk-muluk yang luas di sekolah kita, di lingkungan kelas kita saja dulu. Bagaimana anak-anak didik kita yang kelasnya kurang tertata dengan baik, kita melakukan perubahan-perubahan dengan memulai prakarsa perubahan. Nah, di sini memimpin perubahan positif ada teori dari Evans tahun 2001 memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah dan seterusnya. Ini inquiry apresiatif sebagai paradigma. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA ini yang saya dapat adalah kita melihat sesuatu itu dari sisi positifnya. Misalnya, teman-teman kita di SMA 2 terkenal dengan orang yang kritis-kritis, kita mungkin menganggapnya sebagai, oh itu kok suka kritik sih, suka anu. Tetapi kalau kita lihat dari sisi positif, itu pasti memiliki manfaat yang luar biasa untuk memberikan masukan kepada kita, mungkin juga memberikan semangat agar kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Jadi menurut Cooper Ryder dan Whitney 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, ataupun masa depan. Inti dari inquiry apresiatif ini adalah kita melihat sesuatu hal itu dari aset, dari sisi positifnya Bapak Ibu. Oke, materi Bagja. Bagja ini merupakan singkatan Bapak Ibu. Tetapi secara definisi, Bagja ini adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Jika kita ingin melakukan perubahan-perubahan positif baik di lingkungan kelas kita bisa melaksanakan kegiatan Bagja ini agar apa yang ingin kita capai itu dapat tercapai secara maksimal dan apa yang kita ingin capai itu secara maksimal dan sesuai dengan harapan kita Bapak Ibu. Oke, ini singkatan dari Bagja. B itu dari buat pertanyaan utama. Maksudnya buat pertanyaan utama adalah kita ingin ngapain? Pertanyaan utama kita ingin mencetak murid yang apa? Misalnya yang saya lakukan. Saya ingin anak-anak saya, khususnya di kelas 10-6 itu menjadi anak yang kalau sholat itu tepat waktu duhur itu harus. Jadi itu adalah kita buat pertanyaan utama. Bagaimana penerapannya? Nanti kita lihat. Di bagian A itu ambil pelajaran. Mungkin kita bisa ambil pelajaran dari sekolah lain atau dari guru yang lain. Karena keterbatasan masjid di sekolah di Semada ini memang memiliki keterbatasan, saya dikasih masukan sama Pak Ali, ada sistem kartu. Jadi yang sudah sholat itu, yang mau sholat itu nyetor kartu, dan itu menjadi masukan yang luar biasa. Dan itu bisa dapat diterapkan di sekolah kita. Jadi tahap kedua adalah ambil pelajaran dari orang yang telah berhasil melaksanakannya. Sedangkan G itu adalah gali mimpi Bapak Ibu. Jadi pada tahapan ini Bapak Ibu dapat menyusun narasi, menarasikan kondisi ideal apa yang diimpikan oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin melakukan perubahan apa dan apa impian Bapak Ibu. Setelah melakukan gali mimpi, baru J-nya itu menjabarkan rencana. Rencananya kira-kira ngapain saja, siapa saja yang bisa dihubungin. Dan yang terakhir adalah mengatur eksekusi. Untuk melakukan eksekusi, implementasi bagaimana yang harus kita lakukan. Misalnya ini Bapak Ibu, kita bercita-cita ingin mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Nah ini adalah tahapan-tahapannya, membuat pertanyaan utama, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak.
Dan ini adalah daftar yang harus kita lakukan, mengajak kepala sekolah, bertukar pikiran, membaca literatur, dan lain-lain. Jadi seperti ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu, agar nanti apa yang ingin kita capai itu bisa dapat dicapai secara maksimal. Yang kedua, mengambil pelajaran. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman, pernah menjalankan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak, aktivitasnya apa saja, situasinya bagaimana, keterampilan apa yang sudah saya miliki, dan lain-lain. Jadi seperti ini, kita membuat pertanyaan-pertanyaan, dan di sebelahnya adalah mengatur tindakan yang akan kita lakukan. Jadi tindakan yang akan kita lakukan adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas, melakukan wawancara, dan lain-lain. Sedangkan gali mimpi, kita membuat atau menarasikan mimpi-mimpi yang ingin kita capai. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi? Pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak telah berjalan baik, dan seterusnya. Dan ini adalah daftar tindakan yang dapat kita laksanakan nanti setelah kita membuat pertanyaan-pertanyaan di gali mimpi ini, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei, membuat daftar keterampilan baru, dan lain-lain. Ini membuat gambaran sikap dan respon, dan seterusnya. Sedangkan dijabarkan rencana, kita membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menjabarkan kira-kira planning kita itu harus ngapain. Apakah langkah yang paling sederhana? Langkah pertama untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di dalam kelas? Setelah itu kita membuat daftar-daftar pertanyaan dari pertanyaan ini. Dan biasanya memang harus sinkron. Dan yang terakhir adalah mengatur eksekusi Bapak Ibu. Jadi di sini nanti kita bisa lihat siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Juga tindakannya mengajak rekan guru untuk mengobservasi kelas saya. Dan tindakan bagja ini, prakarsa perubahan ini sudah saya laksanakan di kelas saya di kelas 10-6. Saya melaksanakan prakarsa perubahan beberapa hal untuk membuat kelas saya nyaman. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang hadir di sini pernah masuk di kelas 10-6, di kelas saya sudah ada tempat HP karena banyak murid-murid saya itu yang dihukum dirampas HP-nya oleh Bapak Ibu. Jadi saya membuatkan tempat HP sejumlah 35 siswa. Kelasnya panas, saya coba carikan kipas, terus juga membuat kesepakatan kelas sehingga nanti di akhir semester anak-anak yang biasanya tertinggal dan biasanya orangnya itu saja, itu tidak tertinggal lagi. Harapan saya seperti itu. Dengan melaksanakan prakarsa perubahan itu, saya membuat tindakan bagja ini sehingga itu yang saya lakukan di kelas 10-6 ini. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakan juga, seperti Bu Muti itu menjadi, meskipun masih belum mendaftar di guru penggerak, itu Bu Muti itu saya jadikan role model. Karena dulu di kelas 12 MIPA 4 itu Bu Muti bisa dikatakan berhasil. Lihat fotonya anaknya jadi polisi, ITS, apa segala macam. Itu menjadi penyemangat buat saya, Bapak Ibu. Luar biasa Bu Muti. Oke. Jadi sekarang ini sampai 1.3 dan ini yang saya bagian intinya Bapak Ibu adalah budaya positif. Jadi kalau kita langsung ke budaya positif kayaknya kurang maksimal, sehingga saya harus memaparkan dulu visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, serta filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kita sekarang beranjak ke budaya positif Bapak Ibu. Kita bagaimana sebagai guru ini di SMA 2 mampu menumbuhkan budaya-budaya positif, melaksanakan disiplin-disiplin positif sehingga anak didik kita itu lebih teratur dan lebih terarah. Oke, makna disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan hal-hal yang kayaknya terlalu kaku, tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu adalah hal yang sangat berbeda. Karena untuk belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman.
justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Makna kata disiplin dalam budaya kita dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan hal-hal yang nggak nyaman. Guru anora, disiplin kelu. Kayaknya kalau sudah dengar kata disiplin itu kayaknya nggak enak banget gitu. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Artinya self-disiplin itu adalah harus berangkat dari dalam diri kita, harus berasal dari intrinsik, dari intern. Bagaimana kita secara sadar melakukan kedisiplinan itu, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, dengan segala upaya. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan itu adalah fungsi dari tim tata tertib, tim restitusi. Jadi mungkin ada rencana di SMA 2 juga ada tim restitusi, sehingga selain tim tatib juga kita berencana untuk membuat tim restitusi. Dan peraturan demikian itu haruslah ada di dalam suasana yang merdeka. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan bersifat universal. Apa sih sebenarnya nilai kebajikan itu? Kalau yang saya tangkap dari nilai kebajikan itu adalah kita sebenarnya Bapak Ibu sebagai manusia itu sudah, kalau istilah HP-nya itu sudah memiliki firmware. Tulisannya firmware. Kita sudah punya softwarenya di situ, sudah ada Windows-nya. Kita sebagai seorang manusia sudah diberi secara fitrah itu sudah tahu kalau mencuri itu adalah mengambil hak orang lain, itu adalah hal yang tidak baik, menyakiti orang lain itu adalah hal yang dilarang, dan lain-lain. Jadi ini adalah seperangkat alat yang sudah diberikan oleh Tuhan kita sebagai nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apa sih hubungannya nilai kebajikan ini dengan anak didik kita? Apa sih hubungannya nilai kebajikan ini dengan pelanggaran? Jadi, yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini adalah ketika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, kita tidak serta-merta hanya sekedar menghukum, tetapi juga kita mengembalikan kira-kira ini salah atau tidak, tapi juga tidak menjudge, menghakimi secara sepihak. Kita mengembalikan kepada anak apa sih keyakinan-keyakinan yang kamu peroleh, yang kamu yakini, dan itu ada hubungannya dengan nilai kebajikan itu. Profil pelajar Pancasila tadi sudah Bapak Ibu tahu. Harapan kita bisa mencetak siswa yang beriman, bertakwa, dan seterusnya. Dan ini adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan. Sama seperti ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini adalah hal-hal yang semua agama yakini udah baik. Baik Kristen, Hindu, kalau orang yang beriman, bertakwa itu adalah orang yang baik. Orang yang berakhlak mulia itu adalah orang yang baik. Ini adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Bertanggung jawab, menolong orang lain, tenggang rasa, toleransi, itu adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan. Ini adalah contoh juga dari nilai kebajikan, cinta Tuhan dan segenapnya. Dan yang kalau kita baca satu persatu ini adalah semuanya mengandung hal-hal yang baik, mengandung hal-hal yang bajik. Sehingga semua suku, agama, ras dan apapun itu sepakat bahwa ini adalah hal yang baik semua, dan itu sudah diyakini dimiliki oleh anak-anak kita. Motivasi hukuman, penghargaan, restitusi. Ini teori dari Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menurut Diane Gossen itu anak-anak itu melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman.
Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kamu besok ada tugas ini, apa sih motivasinya? Mungkin takut dihukum, mungkin takut nilainya jelek dan lain-lain. Itu adalah tingkat terendah menurut Diane Gossen. Biasanya orang yang memiliki motivasi ini perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya nggak melakukannya? Motivasi ini bersifat eksternal, takut memperoleh hukuman dari orang lain. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku melakukan sesuatu itu didasari, dimotivasi untuk memperoleh imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu untuk dipuji guru, melakukan sesuatu untuk dipuji kepala sekolah dan lain-lain. Dan ini juga sifatnya eksternal Bapak Ibu. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya motivasi ini bersifat internal, mereka memiliki kepuasan sendiri, memiliki passion, biasanya seperti itu. Dan itu bisa saya lihat misalnya, mohon maaf, saya lihat pada sosok Pak Hairil itu, padahal nggak disuruh bantuin SKP-nya teman-teman, ngebantuin, itu kan memiliki apa ya, berangkat dari dirinya sendiri untuk membantu teman-temannya. Dia itu tidak menghindari hukuman, juga tidak memperoleh penghargaan, cuma kalangkong Gus, kalangkong sudah membantuin SKP, membuatin SKP-nya teman-teman. Dan ini yang diharapkan. Jadi harapan kita bukan hanya Pak Hairil saja, tetapi itu bisa kita share, kita bisa bagikan ilmu-ilmu itu kepada anak didik kita agar memiliki passion dari dalam dirinya untuk melakukan hal-hal baik itu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih perbedaan hukuman? Apa sih itu konsekuensi? Apa sih itu restitusi? Ini juga saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ini. Saya juga baru tahu hukuman ini Bapak Ibu biasanya bersifat spontan. Ada anak yang melakukan sesuatu kesalahan, kita emosi, dan itu manusiawi banget. Kita sebagai manusia juga, ya namanya juga manusia, saya juga pernah marah, ngamuk bahkan ke murid. Itu adalah hal yang sangat manusiawi. Yang penting kita tidak melakukan pelanggaran hukum. Itu sudah lain soal itu udah. Jangan sampai main fisik. Dan hukuman itu bersifat spontan. Ada anak melakukan kesalahan, kita melihat kesalahan itu, langsung kita melakukan hukuman. Kamu lari keliling lapangan, kamu push up, tanpa anak itu memiliki bargaining position, nggak punya posisi tawar. Bisa nggak Pak saya melakukan hal yang lain, misalnya saya membersihkan musola misalnya atau membersihkan masjid. Mereka tidak memiliki kesempatan seperti itu. Langsung sama si guru dihukum sesuai dengan apa yang dilakukan, dan itu bersifat spontan tanpa ada komunikasi sebelumnya. Sedangkan kalau konsekuensi itu antara anak dan guru itu sudah sama-sama tahu. Kalau saya telat hukumannya ini, kalau saya melakukan ini hukumannya itu, kalau saya melakukan pelanggaran ini saya sama Pak Budi akan dilakukan tindakan seperti ini. Ini bersifat konsekuensi. Sedangkan restitusi itu adalah upaya yang terbaik dari ketiga tindakan ini. Apa itu restitusi? Nanti kita pelajari bersama. Program disiplin positif ini dinamakan restitusi Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini kita sekarang ke restitusi Bapak Ibu. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, pada komunitasnya, pada kelasnya, dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gossen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita sebagai guru ketika melakukan restitusi, kita menanyakan kira-kira apa sih yang kamu yakini, apa sih kira-kira kesalahan yang kamu buat, tanpa harus mencari kambing hitam di sana. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sama ini ya.
Apa ini keyakinan kelas? Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Di sini saya sebagai calon guru penggerak sudah membuat kesepakatan kelas yang berangkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas saya. Mereka menginginkan kelas yang seperti apa, mereka menginginkan guru yang seperti apa, mereka menginginkan teman yang seperti apa, dan itu kita share semua, kita diskusikan bersama, bisa secara langsung, bisa juga menggunakan survei kelas, menggunakan Google Form, kita sudah tahu ya caranya. Kita memberikan beberapa pertanyaan, kamu apa sih yang kamu jumpai, permasalahan apa sih yang kamu dijumpai dalam kelas? Mereka akan buat di situ, Pak, saya sering dibully, Pak, saya sering disembunyikan sepatunya, Pak, saya sering di ini, Pak, mohon maaf, Pak, guru ini kalau nerangkan seperti ini, guru ini sering nggak masuk, guru ini, pokoknya mereka unek-uneknya dikeluarkan di sana semua, dan juga apa yang mereka impikan, cita-cita yang mereka ingin dapatkan di kelasnya itu seperti apa. Mereka menginginkan guru yang bagaimana, mereka menginginkan teman yang bagaimana, mereka menginginkan kelas yang bagaimana. Jadi dari situ kita diskusikan sehingga nanti akan muncul keyakinan kelas yang tidak begitu banyak. Saya sudah melihat di kelasnya Bu Uul, kelas 10 sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas luar biasa banget. Tetapi yang saya dapat untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu, yang saya peroleh, ilmu yang saya peroleh, menghindari kata dilarang, tidak, jangan. Jadi kita membuat kalimat-kalimat abstrak yang positif, bukan yang negatif. Dilarang nyontek, dilarang tidak boleh ini, itu dihindari Bapak Ibu. Jadi kata-kata negatif itu dihindari. Dilarang membuli, hukumannya Rp5.000. Dilarang ini, hukumannya membersihkan kaca, itu enggak. Kita membuat hal-hal umum. Siswa kelas 10-11 meyakini peduli kepada teman-temannya, peduli dan ramah kepada teman-temannya. Itu sudah mencangkup dilarang membuli, sudah mencangkup gotong royong dan lain-lain. Jadi untuk menciptakan keyakinan kelas itu adalah menghindari kata-kata yang kalimat negatif. Oke, ini Bapak Ibu, ini adalah tahapan-tahapan menciptakan program kebajikan. Lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Bisa dengan curah pendapat, bisa dengan Google Form, survei kelas, dan lain-lain. Sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama, buatlah poster keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu kalau memang tertarik, Bapak Ibu nanti akan saya share linknya, proses-proses tahapan-tahapannya, sehingga muncul kesepakatan kelas yang saya tempel. Kalau Bapak Ibu ngajar di kelas saya, di bagian belakang itu ada kesepakatan kelas dan di sebelahnya ada tanya lanceng. Harapan saya anak-anak itu mereka saling peduli dengan teman-temannya. Saya juga baru tahu, kenapa sih kamu nggak dibantu sama teman-temanmu? Kan teman-temanmu banyak. Pak, teman-teman saya semua seleb. Apa seleb? Ternyata selebritis, singkatan dari selebritis. Maksudnya sok selebritis itu cuek, jaga image, jaim, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau saya lihat teman-temannya itu peduli, cuma mereka pendekatannya keliru mungkin atau salah sasaran sehingga anak-anak itu terkesan dicuekin. Sempurnakan ya ini, dan akhirnya terakhir membuat kesepakatan kelas. Nah ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Seperti yang Bapak Ibu pelajari tadi, nilai-nilai kebajikan pasti memiliki nilai-nilai positif yang terlepas dari suku, agama, dan ras. Seperti tolong menolong, peduli, ramah, dan lain-lain. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif, bukan kalimat dilarang, jangan, tidak boleh, dan seterusnya. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Yang penting 5, 4, dan itu mudah tercapai, itu sudah cukup. Nanti karena ini bersifat berkesinambungan, di semester selanjutnya mungkin akan ada perubahan, ada penambahan, ada revisi, dan lain-lain, itu bisa dilanjutkan. Keyakinan kelas yang nomor 5, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan, bukan yang muluk-muluk, yang penting dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, dan ini bisa kalau kita melakukan survei kelas dengan Google Form. Itu yang saya sudah lakukan, mudah daripada nanya satu-satu, itu makan waktu banyak. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dinamis Bapak Ibu. Kalau sudah tercapai, mungkin ada hal lain kita bisa lakukan perubahan. Ini sudah tahu tadi Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ini kadang sering cenderung melakukan sebagai guru apa? Apakah guru yang suka menghukum? Biasanya kalau di zamannya saya itu disebut guru killer. Membuat rasa bersalah. Jadi, bu, nata nih serkai bu, nah, no, nah, pokoknya intinya membuat rasa bersalah. Dan juga ada guru yang teman, dianggap teman. Dan itu biasanya kadang kalau selalu memposisikan guru sebagai teman itu kadang kebablasan. Dan saya menemukan guru yang seperti itu. Saya camping ke Kahuripan, ke Pulau Gili Genting. Saya bareng teman saya, guru juga camping di sana, akrab banget. Ini kayak dalam hati saya, ini gurunya enak banget. Mencair leleh itu sebagai teman. Tetapi ketika saya lihat murid itu merokok, itu dibiarin. Nah, itu yang kadang memposisikan guru sebagai teman itu negatif juga akhirnya. Kita itu tidak bisa menjadi guru seperti itu. Melakukan hal yang negatif dibiarin itu. Saya lihat, ini asar gak sholat. Maghrib gak sholat. Isya, subuh gak sholat. Gurunya diem aja. Apa ini? Muslim. Nah, itu kan jadi memposisikan guru sebagai teman itu nggak bagus-bagus juga. Dan pemantau ini biasanya guru-guru tim tatib. Biasanya kalau ada anak melakukan suatu kesalahan, coba lihat buku tatibnya, apa kesalahannya, apa hukumannya. Dan itu biasanya berhubungan dengan konsekuensi peraturan sekolah. Dan yang terakhir, ini yang dicita-citakan semua, adalah menjadi manajer. Apa itu manajer? Ya, kita mengelola anak didik kita. Kita sebagai manajer kadang memposisikan diri sebagai teman, kita memposisikan diri sebagai pemantau juga, mengarahkan, membimbing. Enggak harus selamanya di teman. Jadi kita bisa improvisasi di sana Bapak Ibu. Nah, ini adalah manajer seperti yang sebutkan tadi. Ini adalah mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ketika saya yang camping dengan anak-anak di Gili Genting, meskipun udah becek segala macam, tetap sholat nomor 1. Kalau sampai merokok, meskipun kamu di luar tanpa sepengetahuan saya merokok, kamu ngerokok di Pantai Kahuripan meskipun bukan di jam kelas, kamu tetap saya hukum, tetap kamu ada konsekuensinya. Jadi bisa saja kita itu mengarahkan seperti itu, kita berimprovisasi di sana, kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau, dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di YouTube, saya nanti share linknya. Ini adalah segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi ini? Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu kegiatan, ya, saya sebutnya kegiatan, apabila ada anak melakukan kesalahan, dan kita panggil, kita dudukkan, dan di sini ada tahapan-tahapannya. Misalnya ada seorang anak yang telat atau tidak mengerjakan tugas. Nah, yang pertama Bapak Ibu adalah menstabilkan identitas. Apa maksudnya menstabilkan identitas? Jadi kita bisa mengatakan, "Enggak, Nak, benih perak beuna malolos ya lakoni melakukan kesalahan ini. Bapak sudah jadi guru belasan tahun, banyak yang melakukan seperti itu, dan itu adalah hal yang wajar. Cuma harapan Bapak kamu berharap bisa berubah." Jadi kita memberikan kata-kata seperti itu bahwa bukan kamu aja sih yang melakukan kesalahan. Bapak juga dulu kayak gitu. Bukan kamu saja yang ranking 30, yang ranking terakhir. Bapak dulu ranking 32 dari 34 siswa. Saya bilang gitu. Ini buktinya Bapak sekarang S2. Dibayarin pemerintah. Dulu Bapak coba lihat rapotnya Bapak. Bapak ranking 32 dari 34 siswa. Jadi kita stabilkan identitas itu bahwa engkau benih perak, engkau katibik saya melakukan kesalahan ini. Dan ini adalah tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Setelah anak-anak itu stabil, lalu kita memvalidasi tindakan yang salah. Bisa kita tanyakan, kamu apa?
alasannya melakukan hal seperti itu. Kira-kira kamu ada cara yang lebih baik enggak untuk memperbaiki kesalahan itu? Jadi kita lakukan validasi atas tindakan yang mereka lakukan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu adalah yang bukan yang paling penting, yang menurut saya krusial ya. Kita tanyakan nilai-nilai kebajikan yang saya sebutkan tadi. Kira-kira kalau kamu melakukan ini, apa yang kamu langgar? Nilai-nilai kebajikan apa yang kamu langgar di situ? Saya jadi, Pak, saya merasa saya tidak disiplin. Kira-kira kamu bisa memperbaikinya enggak? Bisa Pak, untuk kedepannya saya akan lebih disiplin lagi. Saya akan lebih seperti ini lagi. Jadi ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan ini. Cuma mungkin Bapak Ibu nggak tahu apakah ini termasuk restitusi atau tidak. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya. Cuma mungkin kalau masalahnya tidak terlalu berat, Bapak Ibu hanya bisa melakukan yang kedua ini. Tetapi kalau secara kompleks, Bapak Ibu silahkan juga. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Edwin atas pemaparan materi pada siang hari ini. Jadi perlu saya tambahkan juga bahwa kami dari calon guru penggerak ini ingin membagi atau sharing ilmu yang sudah kami peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, banyak sekali manfaat atau juga ilmu atau juga pengalaman yang telah kami peroleh. Padahal ini kami masih baru menjalani satu paket modul saja, tapi luar biasa manfaatnya. Dan kami juga mengajak teman-teman di sini untuk bergabung mengikuti pendidikan guru penggerak. Luar biasa, tidak akan pernah rugi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Baik, untuk menghemat waktu, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman yang ada di ruangan ini hari ini. Saya persilahkan untuk 2 orang penanya. Mungkin dari bapak-bapaknya atau ibu-ibunya. Saya persilakan 2 orang penanya. Mumpung ada kesempatan kita bertatap muka di sini, kita sharing tentang guru penggerak. Baik, dari pihak Bu Dini, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mempunyai permasalahan di kelas. Nah, setelah pemaparan tadi, kebutuhan dasar anak itu kebebasan, ya Pak ya, yang seperti tadi. Nah, pertanyaan saya, jika sudah membuat keyakinan kelas dan anak tersebut yang sering melanggar masih sering melanggar aja itu Pak, itu harus gimana lagi itu Pak? Ya seperti itu, mohon solusinya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dini atas pertanyaannya. Mungkin saya langsung berikan kepada Pak Edwin untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Bu Dini atas pertanyaannya, dan ini sebenarnya bukan Bu Dini saja yang mengalami itu. Kita sebagai wali kelas juga pasti menghadapi itu. Pasti ada saja anak-anak yang memiliki kecenderungan seperti itu. Dan apa yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak ini, setelah kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas di sana, misalnya ada anak yang setelah dibuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu masih melakukan pelanggaran. Biasanya kalau yang saya tangkap misalnya tugasnya masih sering telat gitu ya Bapak. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu Bapak Ibu, saya sebagai calon guru penggerak, ilmu yang saya peroleh,
Setelah itu, biasanya sebelum saya melakukan segitiga restitusi, saya kembalikan dulu anak ini masuk di kelompoknya siapa. Seperti yang saya bilang tadi di grup Tanian Lanceng itu, saya tanyakan ke ketua kelasnya, kamu sudah share ilmunya enggak? Misalnya materi tentang bahasa Inggris itu, kamu sudah jelasin enggak ke teman kamu? Biasanya kalau saya sebagai guru menjelaskan ke anak yang seperti itu tidak nangkep ilmunya, tetapi kalau dijelasin sama temennya karena memang di sana cair, mungkin temannya bisa menjelasin lebih mudah lagi. Jadi saya kembalikan dulu kepada kelompoknya di situ. Saya membuat memang kalau nggak salah ada 8 kelompok di situ Bu Dini. Yang ketua kelompoknya itu adalah peringkat 10 besar. Jadi ranking 1 sampai ranking 8 saya masukkan di situ jadi ketua kelompok, dan saya kembalikan untuk ketua kelompok ini men-share untuk membagikan ilmunya kepada anak yang bermasalah tersebut, yang low seperti itu. Kalau seandainya ternyata permasalahannya bukan karena tidak mengerti pelajaran, tetapi karena lebih ke karakter, maka baru saya akan melakukan kegiatan segitiga restitusi. Saya dudukkan satu persatu, misalnya ada 2 atau 3 anak, saya dudukkan, saya ceritakan, saya kasih gambaran, kira-kira kelak kamu seperti apa, saya stabilkan dulu, terus juga akan saya validasi tindakannya, dan yaitu seperti yang saya paparkan tadi, saya akan melaksanakan segitiga restitusi untuk menanyakan dari hati ke hati, kamu maunya apa dan apa sih yang kamu langgar, dan bagaimana kamu akan mengatasi permasalahan kamu, kira-kira dengan cara apa kamu akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan itu sudah terbukti. Saya sudah lakukan segitiga, saya ada videonya. Muhammad Hanif, anaknya siapa? Bu Eka. Nah, Bu Eka tahu sendiri kan, Hanif sampai menyetor tugas pada saat Porsmada. Ada videonya Bu. Saya lakukan segitiga restitusi. Hanif itu anaknya kepala sekolah SDN Pajagalan 1, Pak Ali. Saya adakan segitiga restitusi, saya tanyakan maunya apa, terus juga menstabilkan identitas, memvalidasi, dan menanyakan keyakinan. Alhamdulillah, itu Hanif sekarang berubah 180 derajat, Bu Eka. Berubah, coba deh. Di saya tuh tidak ada masalah, bahkan plus terus. Siapa yang mau nyoba? Saya Bu, Hanif itu. Ternyata ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak itu manjur. Awalnya saya pesimis. Ternyata Hanif itu bisa berubah, dan banyak. Di kelasnya Bu Rizka, Isfaza, Bismillahirrahim. Itu masa itu dimarahin saya. Tetapi setelah saya tahu ilmunya waktu itu, belum nyampe ke segitiga restitusi. Setelah saya lakukan restitusi, Isfasa itu berubah juga. Cuma di Yanto itu masih belum. Iya Bu. Nah nanti saya coba juga Bu Dini. Makasih banyak Bu Dini. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain, silakan. Baik, luar biasa ini. Terima kasih Pak Edwin. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Tidak ada? Monggo, mungkin Pak Edi atau Pak Insan? Ya. Baik, tidak ada Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Kami berharap keberadaan calon guru penggerak di SMA Negeri 2 Sumeneb ini akan menjadi salah satu motivator untuk Bapak Ibu sekalian bisa bergabung di pendidikan calon guru penggerak ini. Tentunya banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh nantinya. Baik, karena waktunya sudah habis, marilah kita tutup acara pada siang hari ini, pada sesi ketiga ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu guru dari Semada, ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dari mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh teman-teman DPP Angkatan 7. Di antaranya, meskipun banyak pelanggaran atau hukuman yang ada dalam satu kelas, sebenarnya itu semua bisa teratasi. Misalkan
dengan melakukan satu teknik, yaitu yang saya anggaplah ilmu baru bagi saya, itu namanya teknik restitusi, di mana meskipun ada hambatan dan banyak sekali keuntungan yang didapat di dalamnya, jadi itu memberikan power pada masing-masing guru tentunya nanti untuk juga memperhatikan hal demikian, di mana dengan teknik restitusi tersebut banyak sekali manfaatnya, diantaranya adanya perubahan tingkah laku siswa dan sebagainya. Jadi saya harap teman-teman guru tidak patah semangat dalam menghadapi segala hambatan yang ada di kelas. Semuanya itu dapat teratasi dengan baik dengan tentunya dengan bekal ilmu teori-teori yang sudah didapat. Di antaranya misalkan saya sudah mendapatkannya di acara diseminasi TGP 7 Semada yang baru terlaksana ini. Terima kasih. Setelah mendengar pemaparan atau hasil diseminasi dari teman-teman CGP Angkatan 7, saya kok sangat tertarik terhadap beberapa teori-teori yang menurut saya mungkin tidak baru, tapi sebelumnya tidak pernah saya terapkan secara terstruktur dalam mengelola pembelajaran atau memberikan treatment pada anak didik. Jadi hal ini membuat saya bersemangat untuk belajar pada teman-teman CGP, dan semoga nanti saya juga bisa belajar melalui CGP angkatan berikutnya. Sekian, terima kasih.